Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bang De akan memberikan materi tentang logaritma. Sebelum Bang De memulai pembelajaran ini, jangan lupa kawan-kawan untuk klik like, subscribe, and share. Semoga dengan kita membagikan kebaikan, maka kebaikan akan selalu mengikuti kita. Oke, ini adalah pembelajaran bab pertama sebenarnya. Nah, jadi kita selesaikan sedikit tentang definisi dan sifat logaritma. Bentuk umumnya dari logaritma yaitu untuk A lebih dari 0, C lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka berlaku. Nah, ini adalah bentuk perpangkatan di mana A adalah bilangan pokok, B adalah pangkat, dan C adalah hasil perpangkatan. Nah, dari bentuk ini kita akan mengubah menjadi bentuk logaritma sehingga A log C sama dengan B. Nah, kita ingat yang A ini adalah basis pada logaritma dan C ini adalah hasil perpangkatan dan sama dengan B. B adalah pangkatnya. Oke, ini dia. A adalah bilangan pokok logaritma atau basis. A tidak boleh sama dengan 1 dan A lebih dari 0. C adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. B adalah bilangan hasil dari logaritma. Baik, contoh, nyatakanlah dalam bentuk logaritma. Nah, ini dia, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka bentuk logaritmanya adalah basis 3 log 81 sama dengan 4. Atau bisa kita sebut 3 log 81 sama dengan 4. B, 4 pangkat X sama dengan 64. Yang C, 10 pangkat 2 sama dengan X. Nah, coba kawan-kawan pikirkan kira-kira yang B seperti apa, yang C seperti apa. Nah, yang B, 4 log 64 sama dengan X. Yang C, 10 log X sama dengan 2. Log X sama dengan 2. Nah, untuk logaritma dengan bilangan pokok 10 atau basis 10, cukup tulis log X tanpa menuliskan bilangan pokoknya. Nah, sehingga ini kita tulisannya log X sama dengan 2. Artinya di sini adalah basisnya 10 atau bilangan pokoknya 10. Next, sifat-sifat logaritma, misalkan A, B, C, X, Y, M, N, P adalah bilangan positif. A tidak boleh sama dengan 1, P tidak boleh sama dengan 1. Berlaku A log 1 sama dengan 0. Nah, apapun bilangan basisnya, jika log 1 atau numerusnya 1, maka dia hasil pangkatnya sama dengan 0. A log A sama dengan 1. Jika basisnya sama dengan numerusnya, maka hasilnya sama dengan 1, yaitu A log A sama dengan 1. A log A pangkat X sama dengan X. Nah, ini dia perubahan dari sifat yang kedua. Kalau A log A saja sama dengan 1, maka A log A pangkat X sama dengan X. Selanjutnya, A dipangkatkan A log Y sama dengan Y. A pangkat N log X pangkat N sama dengan A log X. A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Nah, kalau yang ini kan A log A, maka hasilnya sama dengan X. Kalau ini A log X pangkat N, pangkatnya akan kita pindahkan ke depan dan jadinya A log X saja. Mari kita lihat contohnya. Contoh 1, gunakan sifat logaritma untuk menentukan nilai dari 5 log 5 sama dengan 1. Nah, artinya tadi ini sama dengan A log A ya, sama dengan 1. 4 log 7 sama dengan 7. Nah, ini dia A pangkat A log Y sama dengan Y. 5 log 5 pangkat 3 sama dengan 3. Ini adalah sifat dari A log A pangkat X sama dengan X. Nah, kenapa dia sama dengan X? Kita lihat 5 log 5 pangkat 3 sama dengan 3-nya kita pindahin ke depan, jadi 5 log 5, sehingga 3 dikali 5 log 5 sama dengan 3 kali 1. 5 log 5 itu kan sama dengan 1. 10 log 10 sama dengan 1. 9 log 9 sama dengan 1. Jika basis dan numerusnya sama, maka dia akan menjadi 1. Sifat yang pertama ini ya. Oke, next. Oke, 5 log 7 pangkat 3 sama dengan 3 kali 5 log 7. Nah, ini dia sifatnya. Lanjut, 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2 sama dengan 3 log 5. Nah, ini dia sifatnya. Lanjut, sifat-sifat logaritma yang selanjutnya yaitu sifat ketujuh,
A log X tambah A log Y sama dengan A log X tambah Y. Jika basisnya sama-sama A atau sama-sama 4, sama-sama 3, A log X tambah A log Y, maka numerusnya akan kita kalikan seperti ini, A log X kali Y. Basisnya tetap, lognya X kali Y. Nah, kalau dikurang, A log X dikurang A log Y, kuncinya adalah basisnya sama, maka kita akan membagi numerusnya. Kalau ditambah, numerusnya dikali. Kalau dikurang, numerusnya dibagi. Baik, sifat ke-8. Jika X sama dengan Y, maka A log X sama dengan A log Y. Sifat ke-9. A log B dikali B log C. Nah, lihat, kalau perkalian, di mana numerus ini dikali dengan log yang basisnya sama, maka sama dengan A log C. Kita ambil basis yang di depan dan numerus yang di belakang. Sifat yang ke-10. A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Nah, lihat, pangkat pada basisnya akan dijadikan per, ya, posisinya di per. X pangkat N, maka N-nya di atas, N per M kali A log X. Nah, A log X sama dengan P log X per P log A sama dengan 1 per X pangkat 1 per X log A. Oke, contoh 2, tentukan nilai dari 2 log 8 tambah 2 log 4. Kita gunakan sifatnya tadi, kalau ditambah maka numerusnya dikalikan, yaitu basisnya sudah sama-sama 2, maka log 8 dikali log 4, sehingga ini dia, kita gunakan A log X tambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Jadi kita akan kalikan 8 dengan 4, ini dia. Nah, jadi kalau udah 2 log 32, maka kita akan mencari berapa nilainya. Nah, kita bisa ubah sama dengan 2 log 2 pangkat 5, karena 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi jika basisnya dan numerusnya nanti sama, itu bisa kita gunakan sifat yang kedua. Oke, maka nilainya sama dengan 5. Nah, ini dia, ingat, A log A pangkat X sama dengan X. Nah, makanya kita akan merubah numerusnya ini menjadi angka yang sama dengan bilangan basisnya atau bilangan pokoknya. Oke, 2 log 64 dikurang 2 log 4, karena basisnya sudah sama dan ini adalah operasi pengurangan, maka nanti numerusnya akan kita bagi sesuai dengan sifat ini. A log X kurang A log Y sama dengan A log X bagi Y. Nah, sehingga 2 log 64 per 4 sama dengan 2 log 8, di mana 8 ini merupakan bilangan pokoknya 2, yaitu bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Nah, menggunakan sifat ini maka hasilnya sama dengan 3. Next, contoh yang ketiga, tentukan nilai dari 2 log 3 dikali 3 log 16. Nah, ini kita tadi lihat ada sifat ketika numerusnya dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, ya, ada log lagi yang sama, maka itu akan menjadi sifatnya seperti ini. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Maka ini adalah 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. 16 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 4 karena jika sama seperti tadi, maka sifatnya nanti akan menjadi A log A pangkat X sama dengan X, maka hasilnya sama dengan 4. Contoh yang kedua, 3 log 49 dikali 7 log 27. Nah, ini gimana? 49 dengan 7 tidak sama. Nah, tapi kita lihat 49 ini sama dengan 7 pangkat 2. Nah, ini dia ya, A log X pangkat N, N kali A log X. Nanti ini akan kita majukan ke depan. Nah, jadi 3 log 7 pangkat 2 kali 7 log 27. Nah, ini kan bilangan numerus ini dengan bilangan pokok yang kedua sudah sama, tapi kita harus pangkatnya ini harus kita pindahkan dulu ke depan. Nah, ini dia, 2 dikali 3 log 7 dikali 7 log 27. Nah, kawan-kawan coba cermati, ini soalnya ya, soal kedua ya. Nah, ini 3 log 49 dikali 7 log 27. Pertama sekali kita ubah dulu 49 ini menjadi 7 pangkat 2, karena bilangan pokok 49 itu adalah 7, bisa dipangkatkan 2, sehingga nah ini dia, 7-nya ini bisa menjadi
bilangan sendiri dengan kita pindahkan 2-nya ke depan. 2 dikali 3 log 7. Dimana datang 2 kali 3 log 7? Ini dia. 3 log 7 pangkat 2 menggunakan sifat A log X pangkat N, maka pangkatnya bisa pindahkan ke depan. N dikali A log X. Nah, ini dia ya. Nah, ketika sudah sama numerus dan bilangan pokoknya, maka kita bisa menggunakan sifat yang di atas ini. Tinggal A log C. Maka ini dia ya, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sehingga 2 dikali 3 log 27. Nah, basisnya kita ambil yang 3 ini yang paling depan, dan numerusnya kita ambil yang di paling belakang 27, karena basis yang di depan, yang di tengah ini sudah kita sederhanakan dengan numerus yang pertama. Oke, 2 3 log 27 itu sama dengan, nah, 2 dikali 3 log 3 pangkat 3. Nah, kita ingat 27 itu bilangan pokoknya adalah 3. Nah, jadi kita gunakan A log A pangkat X sama dengan X dan A log A sama dengan 1, sehingga nanti 3 ini kita pindahkan ke depan ya, atau 3 log 3 ini sama dengan 3 ya, langsung bisa juga. Maka ini dia, kalau kita pindahkan ke depan jadinya 2 dikali 3 dikali 3 log 3, maka 2 dikali 3 kali 1. Bisa saja kita langsung saja 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, oke, itu saja tentang next video itu adalah tentang konsep nilai mutlak. Nah, kita akan pindah ke bab yang pertama di SMK, itu konsep nilai mutlak. Nah, ini dia kira-kira ada sketsa konsepnya, dan ini adalah definisinya, dan ini tabel-tabel yang mungkin akan kita pelajari nanti. Terima kasih sudah menonton dan melihat video pembelajaran ini. Semoga belajar matematikanya jadi mudah dan menyenangkan walaupun kita belajar dari rumah. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Dengan kawan-kawan like akan memberikan semangat untuk Bang D. Dengan kawan-kawan subscribe, maka video ini akan kita lanjutkan terus makin semangat. Dan kawan-kawan men-share-nya, maka kawan-kawan akan membagikan kebaikan kepada seluruh orang, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.